Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, di video ini saya akan coba berikan edukasi tentang penanganan anak berkebutuhan khusus, yang mana di video ini dibuat untuk memenuhi sebuah tugas pada mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pada mata kuliah ini diampu oleh tutor Fitriana SPDI MPD Kons. Nah, sahabat semuanya, di sini saya juga akan perkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama saya adalah Yos Febriandi, nomor induk mahasiswa 856461212 dari kelas 2B, Pokjar Kuantan Singingi, UPBJJ, Universitas Terbuka Pekanbaru. Sama-sama kita ketahui bahwasanya mendidik dan menangani anak-anak sudah menjadi kewajiban bagi kita setiap orang tua. Untuk itu, pentingnya orang tua mengetahui karakter anak sedari dini agar bisa berpengaruh pada masa depannya. Namun, bagaimana jika anak-anak kita masuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus? Tentu saja, kita harus memiliki cara penanganan yang berbeda dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Nah, anak-anak yang masuk ke dalam kategori berkebutuhan khusus ini memang memiliki perilaku yang berbeda jika dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mulai dari perilaku, mental, emosi, serta fisiknya. Nah, berikut ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang sama-sama kita ketahui, seperti tunanetra, ada tunarungu, ada tunalaras, ada tunadaksa, tunagrahita, cerebral palsy, gifted, autisme, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini tentunya membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih spesifik. Nah, berikut ini ada beberapa cara menangani anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. Nah, maksudnya di sini adalah sebelum menangani anak, tentunya pihak orang tua sendiri haruslah lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap keterbukaan ini tentunya harus kita tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak pada saat ini. Dari sikap keterbukaan inilah nanti kita bisa mencari usaha dan cara yang tepat untuk mendidik anak kita. Tanamkan ke dalam diri kita jika anak berkebutuhan khusus ini bukanlah aib yang harus ditutupi. Jika hal ini kita lakukan, hanya akan memperparah kondisi anak kita ketika sudah dewasa nantinya. Nah, cara yang kedua adalah lakukan pengawasan sedari dini. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu, pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembangnya anak. Cara ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui setiap tahap perkembangan anak, sehingga nantinya bisa sedikit waspada bila terjadi pertumbuhan fisik dan mental yang tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama. Nah, sahabat semuanya, langkah ketiga adalah berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak normal pada umumnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens, tentunya membantu anak kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Tentu butuh kesabaran dan ekstra bagi orang tua yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, namun semua ini demi perkembangan anak yang lebih maksimal. Kemudian langkah berikutnya adalah adaptasi dengan anak. Nah, dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak berkebutuhan khusus sendiri. Jika adaptasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, tentu segala cara yang dilakukan tidak akan membantu perkembangan anak. Ketika proses adaptasi bisa berjalan dengan baik, tentu membuat segala proses selanjutnya berjalan dengan mudah. Para sahabat semuanya, langkah yang kelima adalah meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Nah, kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus.
Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan kita. Ketika sudah terjalin kedekatan emosional yang tinggi, tentunya anak akan merasa aman dan terbuka dengan kita. Langkah selanjutnya adalah ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Nah, kita sebagai orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anak kita. Meskipun anak-anak kita memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk mendampingi mendidiknya. Nah, ini merupakan semacam bisa mengetahui potensi yang dimiliki anak sehingga membuat anak kita menjadi lebih produktif. Nah, langkah yang ketujuh adalah tanamkan kemandirian sedari dini. Nah, pada dasarnya anak-anak berkebutuhan khusus sama saja seperti anak-anak umum lainnya, sehingga kita tak perlu memanjakan anak terlalu berlebihan. Tanamkan kemandirian pada anak sedari dini sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Ajari anak-anak kita dengan keterampilan-keterampilan dasar seperti makan, mandi, berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Jika hal-hal yang seperti ini terus kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentunya bukan tidak mungkin jika anak kebutuhan khusus dapat hidup selayaknya anak lainnya. Kemudian langkah yang ke-8 adalah lakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Nah, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Hal ini dilakukan agar membantu kita untuk mengetahui perkembangan mental, sikap, serta karakter anak kita, sehingga nantinya kita bisa lebih mudah mengetahui cara yang tepat menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah yang ke-9, lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu diajarkan tentang aturan dan norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. Sehingga ketika anak kita melakukan kesalahan, tentu kita harus memberitahu anak tersebut bahwasanya jika perbuatannya tersebut itu merupakan suatu kesalahan. Namun sebisa mungkin hindari hal-hal yang bersifat kekerasan dan usahakan untuk memberikan pengertian kepada anak kita. Jika hal ini bisa kita lakukan dengan baik, maka tentunya memudahkan anak kita untuk memahami hal mana yang salah dan hal mana yang benar. Selanjutnya langkah yang ke-10 adalah pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. Nah, tentunya karena kondisinya yang berbeda, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda dengan pada anak normal lainnya. Sehingga sebagai orang tua, penting untuk mengetahui kedua hal tersebut. Dengan memahami kebutuhan dan kebiasaan anak, tentunya membuat kita semakin terbiasa menghadapi anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Langkah yang ke-11 adalah ikuti saran-saran pakar. Nah, maksudnya di sini adalah bagi kita yang tidak terlalu memahami dengan baik cara tepat untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus, kita bisa mencoba untuk meminta saran dari pakar, entah itu dari guru atau ahli psikologi ataupun ahli-ahli lain di bidang tersebut, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak-anak kita. Langkah selanjutnya adalah pilihlah sekolah yang tepat. Anak-anak berkebutuhan khusus tentunya bisa mengalami resiko bullying karena kondisinya yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, sehingga pemilihan sekolah merupakan hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Hal ini merupakan karena sekolah menjadi pendukung dari perkembangan anak agar dapat lebih berkembang dengan baik. Nah, langkah yang berikutnya adalah langkah yang terakhir, ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. Nah, maksudnya di sini adalah banyak sekali terapi-terapi penyembuhan yang memang ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, sebisa mungkin bawalah anak-anak kita untuk rutin mengikuti terapi-terapi yang ada. Bisa jadi terapi yang rutin tersebut dapat membantu anak-anak kita hidup selayaknya anak-anak lainnya. Nah, itu tadi beberapa cara menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa kita lakukan. Yang terpenting dan sangat terpenting sekali adalah
sikap sabar yang ekstra sehingga anak-anak berkebutuhan khusus tersebut bisa berkembang dengan maksimal layaknya seperti anak normal lainnya. Nah, sampai di sini dulu video singkat saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.